bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Adanya desakan dari DPRD Kota Kendari dan para pengusaha yang meminta pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Wali Kota Kendari, untuk mencabut pemberlakuan surat edaran yang membatasi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di malam hari hingga pukul 22.00 mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Kendari, Rabu 30 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir saat diwawancarai oleh awak media usai kegiatan penyerahan bantuan fasilitas pembelajaran sekolah menyatakan tidak akan mencabut surat edaran tersebut karena menurutnya dengan adanya surat edaran saja jumlah pasien yang terpapar COVID-19 makin bertambah, apalagi kalau tidak ada surat edaran. Orang nomor satu di Kota Kendari ini menambahkan bahwa pemerintah kota saat ini malah sedang mencari formulasi kebijakan yang baru yang lebih efektif selain surat edaran itu guna memastikan protokol kesehatan ini bisa diterapkan. Ia juga menyadari bahwa kebijakan ini pasti tidak memuaskan dan tidak diharapkan para pelaku usaha. Tapi kebijakan ini adalah kebijakan yang paling mungkin dilakukan untuk menjaga seluruh masyarakat Kota Kendari. Kita berlakukan surat edarannya saja, pasiennya terus nambah. Terus kalau kita cabut, mau terus bertambah, lebih banyak. Malah saya berpikir sedang mencari kira-kira apa lagi yang lebih efektif selain surat edaran itu untuk memastikan protokol kesehatan ini bisa diterapkan. Dan kita ingin pastikan ya memang harus hati-hati antara mempertimbangkan kesehatan dengan pelaku ekonomi. Ini memang hati-hati. Kan kita juga kemarin sudah memberi kompensasi terkait usaha-usaha yang terkena dampak dari perwali dan surat edaran yang kita keluarkan. Memang ini tidak memuaskan pasti. Tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman pengusaha, tetapi inilah langkah yang paling mungkin kita tempuh untuk menjaga seluruh masyarakat kita. Kenapa kita membatasi malam? Supaya masyarakat itu di malam hari bisa beristirahat. Kalau istirahatnya cukup, imunitasnya meningkat. Itu logikanya. Karena kalau malam hari kita juga masih terus beraktivitas tanpa tuntutan yang darurat ya. Artinya kan kita sebenarnya masih memberi kesempatan yang darurat, yang jaga malam, yang profesinya satpam, yang profesinya bertugas di pusat-pusat pelayanan kesehatan, kan kita masih kasih kesempatan. Kita bolehkan. Untuk apotek yang buka 24 jam kita masih izinkan. Tapi kalau untuk hal-hal lain yang sifatnya sekunder, pilihan, kita himbau masyarakat kurangi dulu aktivitasnya. Kecuali kan kita sudah beri kesempatan untuk bekerja di siang hari. Bahkan malam kan juga tidak dari kita batasikan jam 10. Artinya kita berharap sebelum itu maksimalkan lah. Kalau yang usaha juga maksimalkan di jam-jam itu usahanya, dan kita berharap di malam hari gunakan untuk istirahat supaya imunitas kita meningkat dan kita tidak berpotensi untuk tertular. Itu. Wali Kota juga mengharapkan kepada para pengusaha agar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebijakan pemerintah hari ini. Ia meminta para pengusaha menggunakan hati dan rasa kemanusiaan di mana saat ini banyak warga Kota Kendari yang terpapar COVID-19. Ia juga menambahkan agar para pengusaha jangan hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan pribadi, tapi mengorbankan kepentingan orang banyak. Menyesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Masa kita tidak punya empati menyaksikan saudara-saudara kita terpapar setiap hari bertambah puluhan, bahkan 400. Masa tidak punya hati, masa tidak punya perasaan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kita hanya memikirkan keuntungan. Tolonglah dalam situasi COVID-19 hari ini kita pakai hati. Kita juga berusaha, saya juga tahu bagaimana dunia usaha itu dimajukan. Tapi pakai hatilah. Jangan hanya memikirkan kepentingan kita dan mengorbankan kepentingan orang yang lebih banyak. Untuk diketahui, data kewaspadaan COVID-19 Kota Kendari per hari Rabu 30 September 2020 pukul 17.00 WITA, jumlah kontak erat sebanyak 752 orang, jumlah pasien suspek sebanyak 25 orang, dan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 589 orang. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.